pergaulan yang buruk itu bisa mengubah kita, teman-teman. Saya percaya hari ini, teman-teman, pergaulan yang baik sangat dibutuhkan. Karena itu yang mengubahkan lo. Itu yang sangat mengubahkan. Saya boleh bersaksi sebentar. Saya seperti teman-teman mungkin sudah pernah dengar, saya bukan membanggakan saya punya dosa ya, tapi saya bangga dengan Tuhan saya yang benar-benar bisa dibilang dia sangat baik, dia sangat setia, dia punya kuasa yang luar biasa untuk memulihkan setiap orang. Nah, teman-teman boleh lihat di sini, ini gambar saya kira-kira 17-18 tahun lalu. Nah, ampuni saya. Ini saya nih yang ini nih. Yang sebelah saya adalah Paris Hilton jadi-jadian, ya. Dulu pacar saya atau istri saya tuh punya mimpi jadi Paris Hilton. Waduh, kalau orang bilang treatmentnya mahal bro. Salonnya aja udah kayak uang sekolah gua dulu. Buset dah, ini mahal banget. Nah, kita hidup dalam narkoba. Kita hidup dalam pergaulan bebas ya. Kita berdua sama-sama pemakai narkoba, hidup dalam seks bebas. Wah, parah lah pokoknya. Dan saya percaya hari ini kalau saya seperti ini ya, saudara bisa lihat ya. Saya yakin saudara nggak akan undang saya khotbah, betul? Gak mungkin lah, gak mungkin. Orang-orang seperti ini yang saya kasih fotonya, gak ada yang bisa dibanggakan, gak ada yang bisa panggil untuk bersaksi kayak mau dong dengar cerita lu dong, aduh gue diberkati. Gak mungkin. Tapi saudara tahukah bahwa orang yang saya kasih lihat fotonya ini sama dengan saya? Ini gak berbeda, ini orang yang sama. Dan istri saya adalah orang yang sama dengan hari ini. Kalau saya kasih lihat, ini foto kita kurang lebih sekarang. Ini saya loh. Ini beneran saya. Saya yang sekarang. Nah, kalau foto ini saya tunjukin, saudara pasti baru, "Woi, ini Bang Radit ini. Saya follow Instagramnya. Undang dong dia, suruh saksian dong. Ya pengen banget ngobrol sama dia. Tapi coba 17 tahun lalu. Mau nggak lu undang gua?" Kagak mau lah. Yang ada lu panggil polisi, gerebek gua gitu kan. Nah, saudara gini, kenapa saya bisa berubah? Karena ada orang-orang di sekeliling saya yang gak pernah menghakimi saya, yang selalu menerima saya apa adanya. Saya ingat waktu itu ketika kami pacaran gak kudus dan akhirnya pacar saya hamil. Itu bukan hal yang saya banggakan, itu penyesalan saya yang besar, yang kalau saya bisa mundur 17 tahun lalu, saya bilang saya gak mau hidup dalam seks bebas. Tapi ya seperti saya bilang yang tadi host ceritakan, bahwa kenapa saya mau melayani Tuhan. Karena saya pengen penyesalan saya menjadi energi untuk saya bisa membangkitkan generasi muda. Supaya jangan ulangi kesalahan saya lagi. Karena konsekuensinya gak enak. Konsekuensi mahal. Nah, kenapa saya bisa begini? Sederhana. Karena saya tinggal dalam sebuah komunitas. Yang pertama adalah keluarga yang menerima saya apa adanya. Kalau orang-orang yang gak melihat jeleknya saya, tapi benar-benar melihat apa yang Tuhan taruh di hati saya. Apa yang Tuhan taruh di hidup saya. Orang tua saya percaya bahwa saya bukanlah kegagalan. Orang tua saya percaya bahwa saya adalah mahakarya Tuhan. Akhirnya mereka memperlakukan saya itu dengan penerimaan dan kasih yang besar. Jadi saya mau bilang sama saudara, mungkin hari ini orang tua saudara seperti ini. Mungkin hari ini sahabat-sahabat saudara seperti ini. Atau mungkin saudara sekarang seperti ini. Tapi tahu nggak? Gak ada yang sulit. Semua bisa berubah. Itulah pentingnya pergaulan. Nah, memang teman-teman, hari-hari gini Alkitab tadi bilang ya, bahwa hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat. Makanya Tuhan bilang, gunakan waktu untuk mengenal kehendak Tuhan. Saya bersyukur Tuhan kasih saya anugerah untuk bisa bertobat. Akhirnya saya sadar, wow, ternyata selama ini saya nggak sadar saya siapa. Itu yang membuat saya akhirnya terjebak dalam pergaulan yang buruk. Nah teman-teman, tapi izinkan saya untuk berbagi satu hal yang paling penting. Banyak orang menjauhi pergaulan yang buruk. Banyak orang berusaha tidak berkawan dengan orang-orang yang mungkin seperti saya dulu. Itu tidak salah. Tapi tahukah bahwa pergaulan yang paling penting yang kita bisa miliki adalah pergaulan antara kita dengan Tuhan.
orang yang bergaul sama Tuhan, percayalah, dia akan menjadi serupa dengan dia. Kalau kita membangun hubungan sama Tuhan, kita akan mewarisi sifat-sifatnya. Otomatis sama kayak Yesus. Yesus datang justru kepada orang berdosa, dan dia bisa bawa kerajaannya ke tengah-tengah mereka. Sebelum sampai ke situ, mari kita bergaul dengan Tuhan luar biasa. Nah, saya mau highlight sini aja. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya memilih pergaulan yang tepat, yaitu komunitas yang tepat. Cari orang-orang yang benar-benar memiliki tujuan untuk hidup bagi Tuhan. Cari orang-orang yang memiliki nilai hidup yang berpadanan sama firman Tuhan. Cari orang-orang yang benar-benar setiap hari mengerjakan pertobatannya dalam Tuhan. Tapi yang gak kalah lebih penting, teman-teman, kita harus bergaul sama Tuhan.